Ya, terkait dengan adanya rencana pertemuan antara Mbak Puan dengan Caimin di Taman Kalibata, Makam Pahlawan, dan akan sekalian ziarah ke makamnya Pak Taufik Kemas. Ini adalah pertemuan yang sangat mulia, sangat bagus. Walaupun ini adalah silaturahmi atau safari politik, tetapi ujung dari pertemuan itu bisa kita maknai bagian dari desain agenda Pilpres dan koalisi di 2024. Dan itu bisa kita mencium aroma itu sebetulnya. Substansinya adalah pada Pilpresnya. Nah, yang kedua adalah pertemuan dua tokoh besar, baik Caimin maupun Mbak Puan, PDIP dengan PKB, ini bisa kita maknai bagian dari ikhtiar upaya membangun persepsi yang sama, penyamaan chemistry politik, penjajakan, penyamaan platform ideologis, programatik, tautan visi capres, yang sebetulnya mereka berupaya berikhtiar untuk membangun di mana nanti kira-kira titik temunya, di mana kira-kira kliknya. Walaupun itu tidak mudah. Sebetulnya membangun koalisi antara PDIP dengan PKB hampir tidak ada kesulitan. Chemistry-nya sama-sama berada dalam pemerintahan, partai yang sudah cukup bagus hubungan komunikasi elitnya, tetapi mungkin nanti ada kendala di soal lain. Saya pikir kalau bangun koalisinya hampir tidak ada kendala. Yang ketiga adalah pertemuan ini tentu saja bagian upaya untuk kelanjutan dari pertemuan mungkin ya PDIP dengan Gerindra. Nah, mana tahu PKB bisa diajak untuk bergabung. Maka ada 3 kemungkinan partai yang akan bergabung pada poros koalisi ini, yaitu PDIP, kemudian ada Gerindra dan ada PKB. Ini adalah kekuatan politik yang cukup diperhitungkan, baik mesin politiknya termasuk partai papan atas dan partai papan tengah bergabung di sini, ada partai politik kebangsaannya, partai agamanya. Jadi ini sangat potensial dan ini sangat menjanjikan koalisi ini, cuma tidak mudah pada soal level kandidasi. Karena pada level kandidasi kemungkinan bisa terjadi deadlock. Karena posisi siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapresnya itu tidaklah mudah sebetulnya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dan ini akan menjadi tantangan serius di mana klik supaya ada persamaan kepentingan, bagaimana mereka juga punya agenda untuk berburu kutal efek. Hampir semua partai politik untuk mengejar itu karena kalender pemilu kita serentak. Jadi hampir semua partai politik termasuk ketua umum partai ingin memakai tiket ini tidak dirobek, tetap dipakai oleh kader terbaik di partai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya. Dan kita tahu ada Mbak Puan di sana, ada kemudian Pak Prabowo, ada Caimin, dan ketiganya punya kepentingan yang sama untuk maju sebagai kandidasi, positioningnya sebagai capres maupun cawapres. Nah, inilah bagian ikhtiar yang mereka coba untuk membangun poros baru, membangun kekuatan baru. Mudah-mudahan ada hal yang baru karena semakin banyak calon presiden, semakin banyak poros, itu sangat menguntungkan untuk politik kebangsaan kita ke depan agar tidak terjadi polarisasi lagi, keterbelahan yang cukup menganga, dan politik identitas yang sangat berbahaya terhadap keutuhan dan tenun kebangsaan kita. Makin banyak varian menu yang disajikan, semakin banyak poros, 3-4 poros, itu sangat baik untuk sistem politik, untuk demokrasi, dan untuk politik kebangsaan kita ke depan.